that the killer actually ordered and ate a pizza during the middle of all this? I couldn't even eat after I heard about it. This guy's eating a pizza in the middle of it. 2 Domino's pizzas are ordered and left on the doorstep of the home. We were contacted by the police the day after, and we can confirm that we made a delivery to the house. Hi, welcome to Artokels. Ini adalah kasus pertama kita di tahun 2021. Kali ini saya mau ngebahas kisah pembunuhan yang cukup brutal yang terjadi pada satu keluarga yang cukup terkenal dan juga kaya raya, yaitu kisah pembantaian keluarga Savvopoulos. Walaupun sebenarnya yang dianggap sebagai pelaku sudah tertangkap, namun banyak yang beranggapan polisi terlalu memaksakan kasus ini. Pendapat masyarakat 50% percaya dia pelakunya, sisanya masih belum percaya. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dia adalah seorang jutawan dan juga pengusaha yang bernama Savvas Savvopoulos. Usianya 46 pada tahun 2015. Tinggal di Washington DC, di perumahan yang sangat elit dan megah. Bahkan rumahnya dekat dengan beberapa kantor kedutaan dan juga dekat dengan tempat tinggal Presiden Amerika Joe Biden. Orang-orang menamakan kediaman keluarga Savvopoulos ini dengan sebutan DC Mansion. Savvas juga merupakan CEO atau pemimpin dari perusahaan pipa dan juga baja yang bernama American Iron Works. Istrinya bernama Amy Savvopoulos, berusia 47 tahun. Mereka punya 3 orang anak, Abigail dan juga Katerina, usianya 19 dan 16 tahun. Tapi katanya mereka lebih sering tinggal di rumah neneknya, jarang pulang ke rumah mereka di Mansion DC. Sementara anak paling bungsu bernama Phillips, usianya 10 tahun. Dan biasanya si Philip ini dijagain sama ART, asisten rumah tangga mereka, yang bernama Vera Figuera, usianya 57 tahun dan dia ini berasal dari negara El Salvador. Sang istri Amy juga bekerja pada suatu perusahaan di bagian marketing. Hal inilah yang membuat sang anak Philip sering banget dijagain sama ART Vera. Vera bekerja di rumah keluarga Savvopoulos dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan rumahnya berjarak sekitar 4 atau 5 km dari kediaman keluarga Savvopoulos. Jadi dia nggak nginap di sana. Kalau misalnya sang ayah ataupun ibunya Philip udah pulang kerja, biasanya Vera juga langsung pulang ke rumahnya karena dia harus mengejar bus yang ada batas jam malamnya. Sebenarnya ada satu orang lagi ART yang bernama Nelly Gutierrez. Nah, si Melly ini bagian pencucian pakaian dan juga bersih-bersih rumah. Dia biasanya kerja dari jam 7 pagi sampai ke jam 12 siang. Keluarga Savvopoulos terkenal sangat baik dan ramah. Mereka rajin mengikuti kegiatan di gereja. Sang ibu Amy juga rajin mengikuti berbagai kegiatan di komplek perumahannya. Sang ayah, Savvas, terkenal sebagai bos perusahaan yang sangat baik. Para tetangga juga menilai mereka keluarga yang cukup membaur dalam masyarakat dan suka memberikan bantuan sosial lah kepada orang-orang di sekitar yang misalnya kurang mampu. Sang ART, Vera, juga sering bercerita kepada suaminya bahwa katanya keluarga Savvopoulos ini sangat harmonis. Vera sudah bekerja lebih dari 5 tahun bersama mereka. Namun sepertinya Vera merasa usianya sudah cukup renta untuk bekerja dan dia berniat berhenti pada 30 Mei 2015. Niatnya mau kembali ke negara El Salvador karena anak dan juga cucunya sudah ada di sana. Namun apa boleh buat ya, manusia berencana, Tuhan menentukan. 2 minggu sebelum Vera berhenti, kejadian tragis menimpa keluarga Savvopoulos dan juga Vera. Dikatakan keluarga Savvopoulos ini ternyata sedang membangun sebuah tempat olahraga, jadi seperti martial art, tinju, muay thai, dan beberapa arena bela diri lainnya di Virginia.
Pada tanggal 13 Mei 2015 saat Savas sedang melihat perkembangan pembangunan tempat olahraganya itu, dia mendapat telepon dari istrinya, Amy, sekitar jam 4:45 sore, dan dikatakan Savas pun langsung pulang ke rumah. Sekitar 1,5 jam kemudian tibalah Savas di rumah. Begitu pintu rumah dibuka, Savas kaget melihat ada beberapa cipratan darah katanya terlihat di dinding di dalam rumah. Dan dia melihat sempat katanya sang putra Philip meronta-ronta, tapi dia kayaknya bingung ada apa. Namun Savas tiba-tiba dipukul dengan benda keras di bagian kepala belakangnya. Dia pun kemudian disandra bersama istri, anaknya Philip dan juga ART-nya Vera dalam suatu kamar di lantai 2. Malamnya sekitar jam 8.30, si Savas menelepon salah satu anak buahnya di kantor bernama Jordan Wallace. Karena si Jordan nggak ngangkat teleponnya, akhirnya Savas meninggalkan pesan suara voicemail. Intinya menyuruh si Jordan mengambil paket dari kantornya. Selain itu, Savas juga menyuruh Jordan untuk nelpon perusahaan yang membuat kamera CCTV di rumah si Savas. Disuruh tanyain di mana mereka menaruh video dan juga penyimpanan rekaman CCTV supaya katanya bisa diakses sama si Savas. Sekitar jam 9.15 malam, sang istri Amy memesan 2 box pizza Domino sambil meninggalkan pesan bahwa Amy sedang jagain anaknya yang sakit. Jadi, jika pesanan pizzanya sudah sampai, bunyikan aja bel dan taruh pizzanya di depan pintu. Uangnya akan diselipkan di bawah pintu di dalam amplop. Setengah jam kemudian pengantar pizza datang dan bilang bahwa seisi rumah sangat sepi dan gelap. Hanya ada satu lampu yang menyala tepat di pintu depan. Jam 9.30 malam, Savas meninggalkan pesan suara untuk Nelly, ART mereka yang satunya lagi. Ngasih tahu bahwa Amy sedang sakit dan Vera menginap malam ini. Handphone Vera mati karena lowbat dan dia lupa bawa charger. Jadi jangan hubungin dulu ke handphone Vera. Walaupun saat itu si Nelly dikatakan curiga karena baik Nelly maupun Vera tidak pernah menginap walaupun ada anggota keluarga yang sakit. Dari pesan suara si Savas kepada Nelly sepertinya kita bisa dengar ada teriakan suara Philip di belakangnya yang berusia 10 tahun. Walaupun gak jelas dia teriak apaan. Amy is in bed sick tonight and she was sick this afternoon and Vera offered to stay and help her out. So she's going to stay the night here. But Vera's phone died and she doesn't have a charger and I don't have a charger that fits her phone. So I don't know if you can tell anybody that would be worried about her that she's just going to be here with us tonight. Keesokan paginya Kamis 14 Mei 2015, sekitar jam 7 pagi, Savas menelpon lagi kepada Jordan Wallace tentang paket yang ditanyakan kemarin. Sehabis itu, Savas menelpon bagian bendahara di kantornya, meminta disiapkan uang tunai $40.000 atau hampir 600 juta rupiah, dengan alasan uangnya mau digunakan untuk keperluan pelelangan. Sang bendahara merasa hal ini janggal karena biasanya tidak pernah pakai tunai, melainkan transfer atau dalam bentuk cek. Hingga akhirnya Jordan Wallace juga yang membawa uang itu ke rumah Savas. Jam 9:55 pagi, Amy meng-SMS ART Nelly sekali lagi untuk memastikan dan bilang gak usah datang dulu untuk kerja hari ini. Nanti aja, Senin, baru mulai kerja lagi. Jam 10:15 pagi, Savas meng-SMS Jordan Wallace untuk menaruh paket dan juga uang dari bendahara. Masuk saja ke dalam garasi, letakkan paket dan uang di kursi depan mobil sport, lalu masuknya pelan-pelan saja tanpa mengetuk ataupun membunyikan bel rumah. Karena dikatakan Savas sedang ada meeting online dengan beberapa perusahaan lainnya di dalam rumah. Jam 10:20 pagi, suami Vera, sang ART, khawatir karena Vera nggak pulang semalaman dan HP-nya juga tidak aktif. Akhirnya dia datang ke rumah keluarga Savopoulos di Mansion DC. Namun katanya rumahnya sepi, seperti nggak ada tanda-tanda orang di dalamnya. Dia mencoba mengetuk pintu dan juga membunyikan bel rumah. Sampai akhirnya dia mendengar katanya cuma ada suara anjing menggonggong dan juga suara kursi seperti diseret dan rantai yang ditarik-tarik. Saat suami Vera masih di depan rumah keluarga Savopoulos, Savas nelpon ke suaminya Vera dan bilang bahwa Vera sedang di rumah sakit nemenin Amy, sang majikan. Nanti akan diberitahu lebih lanjut di mana rumah sakit mereka berada. Sampai akhirnya suami Vera pun pulang ke rumahnya.
Jam 11 siang, Jordan Welles meng-SMS ke Savas, memberitahukan bahwa paketnya sudah ditaruh di mobil dalam garasi. Jam 12 siang, tetangga melihat ada seorang pria berkulit hitam masuk ke pintu garasi rumah Savopoulos. Jadi pintu garasinya dibuka dikit dari dalam, terus pria berkulit hitam ini agak sedikit jongkok, lalu masuk. Ini yang sepertinya janggal ya bagi para tetangga. Kenapa begitu? Karena mereka yakin pria berkulit hitam ini bukan bagian dari keluarga Savopoulos. Tapi kenapa sepertinya ada yang membukakan pintu garasi buat dia dari dalam. Tapi nggak kelihatan siapa yang bukain pintu karena bukanya cuma sedikit. Jadi wajahnya si pembuka pintu atau si pembuka garasi dari dalam ini nggak kelihatan. Sekitar jam 1:20 siang, tetangga mulai heboh dan panik karena ada asap tebal di atap kediaman keluarga Savopoulos, Mansion DC. Para tetangga langsung menelpon polisi dan pemadam kebakaran. Saat para pemadam masuk ke rumah keluarga Savopoulos, mereka katanya menemukan pemandangan yang cukup mengerikan. Keluarga itu terikat, dipukuli, ditusuk-tusuk, dicekek, dan seluruh tubuh mereka tersiram dengan bensin, lalu terbakar. Mereka berempat, yaitu sang ayah Savas dan Amy, serta Philip dan sang ART Vera, digabung dalam suatu ruangan. Kabel telepon rumah juga terpotong dengan sangat rapih. Di tubuh Philip yang berusia 10 tahun ditemukan puluhan luka tusuk. Tubuh Vera ditemukan banyak sekali luka lebam pukulan, dan sepertinya dia juga terkena serangan jantung saat itu. DNA Vera juga ditemukan di pegangan pemukul baseball. Di sini sepertinya diketahui bahwa Vera mencoba untuk melawan, tapi gagal. Semua handphone tidak ditemukan di dalam rumah. Juga mobilnya Amy menghilang. Beberapa hari kemudian mobilnya Amy ditemukan terbakar di Maryland, di luar kota. Tubuh Savas dan juga Amy terdapat banyak luka lebam, luka tusuk dan sebagian besar sudah terbakar. Siapa sebenarnya yang melakukan ini semua? Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, ditemukan satu DNA asing yang dipercaya adalah milik Darren Wynn. Siapa dia? Dia adalah pria berusia 30 tahun yang pernah bekerja di perusahaan yang dipimpin Savas Savopoulos, American Iron Works, sejak tahun 2002 sampai 2005, namun dipecat karena alasan yang kurang jelas. DNA Darren juga ditemukan di potongan pizza yang dipesan malam itu saat kejadian. Bahkan rambutnya juga ditemukan di ruangan para sandera terbunuh. Selain itu ada DNA Darren di pintu garasi dan juga jendela dekat ruang depan. Namun polisi yakin Darren bukan masuk dari garasi, melainkan DNA-nya kemungkinan jatuh saat ngambil uang dari mobil yang diantar oleh Jordan. Darren Wynn berasal dari negara Guyana dan katanya dia pernah ikut masuk tentara Amerika pada tahun 2000. Namun saat masa trainingnya masih berjalan, dia berhenti dengan alasan kesehatan yang tidak mendukung. Darren Wynn juga pernah beberapa kali dikatakan masuk penjara karena kepemilikan senjata api, mencuri di supermarket, perampokan, menodongkan pistol kepada masyarakat sipil, pelecehan, dan juga penghinaan kepada pihak kepolisian. Sebenarnya cukup panjang ya daftarnya. Namun kemudian, walaupun polisi menangkapnya, Darren menyangkal semua dan tidak ada bukti konkret bahwa dia pelakunya. Memang polisi hanya menemukan uang $7.000 di rekeningnya dan $100 tunai di kantongnya. Selain itu, CCTV juga tidak menunjukkan Darren Wynn membawa uang $40.000 atau sekitar 600 juta rupiah dalam sebuah tas seperti yang diantarkan sama Jordan. Apalagi menurut pemeriksaan polisi, baik Darren Wynn maupun keluarganya itu alergi dan punya pantangan sama makanan pizza. Ditambah lagi memang agak mustahil jika Darren Wynn melakukannya sendirian. Contohnya, waktu Savas menelpon maupun meninggalkan pesan suara, ada suara teriakan Philip di belakangnya. Sepertinya hal ini harus dilakukan oleh beberapa orang pelaku. Bahkan pengacaranya yang bernama Robin Vicker bersikeras bahwa Darren bukan pelakunya, dan DNA yang ada sebenarnya tidak penting dan hanyalah sebuah sampah ilmu pengetahuan kalau kata pengacaranya. Motifnya Darren tidak ada. Kalau memang karena dipecat dulu, itu kejadiannya sudah 10 atau 11 tahun lalu. Mau merampok uangnya juga tidak ditemukan sekarang uangnya ada di mana. You suggest that your client is not guilty of these crimes because he simply doesn't like that as a food choice.
His mother doesn't like pizza. His sister doesn't like pizza. His brother doesn't like pizza. He's got 5 sisters, 3 brothers. They're from British Guiana. There's no Papa John's. There's no Domino's Pizza there. It's a British-speaking country in South America, the only one. It's sparsely populated. It has 750,000 people. It's about the size of Kansas. They don't have pizza there. He doesn't like pizza. But what does that have to do with anything, whether or not it's his top food choice? If the fact of the matter is his DNA puts him right there at the scene, how do you explain why his DNA is in that particular home? He's got the motive, he has the opportunities, a disgruntled employee had problems with that. Why is he there? You still can't identify why or explain why your client would be there. I bet you have someone's DNA in your house who's never lived there. Most people do. If I cut myself in this interview room and my DNA is left here and a crime is committed here 12 hours later, does that mean I committed the crime? Of course it doesn't. That is not his food choice. DNA is a junk science. Why is his DNA on the pizza that was ordered during the time that this family was held, during the 18 hours that they were tortured, brutally slaughtered, and then their house set on fire with, guess what? Mr. Wentz DNA at the scene. That's what is very persuasive here forensically, and in addition to the fact that he knew the family, worked for the victim in this case. That you cannot explain away. He worked there 11 years ago. No one holds a grudge for 11 years. Why don't they start questioning people who were recently employed there, who knew that this man had the ability to get $40,000 in cash delivered to his home with no bank questions, with no police questions? They admit that there are lots of people involved here. Why are they just holding my client's head on the totem pole? Why are they doing that? Because they've got blinders on. They're not saying where the other people are. Left where a little bit of himself at the scene. That's how they know. Because what is the coincidence? 11 years later, he decides to go to that family's house during the time that they're being held and tortured and have pizza with them. Does that make any sense, sir? Plus, your client is somebody who has a criminal record, domestic violence, and assault. So all of those things are in keeping with conduct that we're seeing at this particular scene, and domestic violence. Kalau Darren Wynn dan pengacaranya yakin bahwa mereka tidak bersalah dan bingung kok bisa DNA-nya terbang ke Mansion DC, tapi para tetangga dan masyarakat percaya Darren pelakunya, tapi tidak bekerja sendirian. Selain sulitnya menangani 4 orang sandera, tetangga yakin ada kok 1 orang yang membukakan pintu garasi saat itu dan membiarkan 1 pria berkulit hitam masuk. Polisi mencurigai orang lain yang membantu Darren adalah Jordan Welles, karena setelah ditelusuri ternyata di masa lalu si Darren dan Jordan sangat akrab, bahkan pernah tinggal bareng di sebuah apartemen di Maryland yang letaknya tidak jauh dari ditemukannya mobil Amy dalam keadaan terbakar. Walaupun polisi telah menginterogasi Jordan berulang kali, sepertinya dia bersih, walau terkadang suka lupa dengan beberapa kesaksiannya sendiri. Memang tidak ada bukti Jordan terlibat, dan juga Darren tidak pernah menyebutkan namanya. Sampai akhirnya pada persidangan putusan, Darren Wynn saja yang dianggap sebagai pelaku tunggal dan dipenjara seumur hidup tanpa boleh bebas bersyarat. Bagaimana menurut kamu? Apakah percaya Darren Wynn pelakunya sendirian? Atau percaya ada orang lain yang membantunya? Atau mungkin saja polisi salah tangkap karena bukti kurang kuat untuk menjerat Darren sebagai pelakunya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya, klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video yang baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokos S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, selamat tahun baru. Terima kasih.